Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Farisi dengan NIM 12340600129 dan dari kelas Humas 3C. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Dakwah. Pertama itu adalah tentang ruang lingkup ilmu dakwah. Yang pertama itu ada at-tauji. At-tauji ini memberikan tuntunan atau pedoman serta memberikan jalan yang harus diikuti atau yang harus dihindari. Itu adalah at-tauji. Nah, yang kedua ini ada at-taghir. Ada at-taghir ini artinya yaitu mengubah atau memperbaiki seseorang, suasana seseorang atau masyarakat kepada suasana yang baru yang didasari pada nilai-nilai keislaman. Nah, yang ketiga ini adalah roja. Roja ini adalah memberikan pengharapan kepada nilai-nilai yang sudah disampaikan agar masyarakat ini masyarakat ini menjadikan nilai-nilai keislaman itu adalah suatu kebutuhan pokok di dalam kesehariannya kehidupan masyarakat. Itu yang ketiga, dalam ruang lingkup. Nah, yang selanjutnya yaitu objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Al-Quran dan Al-Hadis yang diterapkan oleh umat Islam di kehidupannya melalui Al-Quran dan Sunnah itu, dan melalui sejarah-sejarah Islam. Itu objek material ilmu dakwah. Nah, yang selanjutnya itu adalah objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah itu adalah sudut pandang tertentu dari ilmu dakwah, dari disiplin ilmu dakwah. Sudut pandang tertentu, seperti contohnya itu BKI. BKI itu bimbingan konseling Islam itu ke irsyad. Dan selanjutnya itu ada KPI. KPI itu komunikasi penyiaran Islam itu ke tabligh. Yang ketiga itu ada manajemen dakwah. Manajemen dakwah itu ke tadbir. Yang selanjutnya itu ada MD, manajemen dakwah, itu tadbir tadi. Yang selanjutnya itu ada PMI, pengembangan masyarakat Islam, yaitu tatwir. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada humas. Humas itu alqat amanah, itu objek formal ilmu dakwah. Nah, selanjutnya itu ada dai secara khusus dan secara umum. Secara umum, dai itu adalah orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat luas, menyampaikan dengan lisan ataupun menyampaikan dengan tulisan ataupun menyampaikan dengan perbuatan gitu. Itu dai secara umum. Nah, dai secara khusus itu adalah orang yang mengambil spesialis khusus dalam bidang agama Islam atau disebut ulama. Itu dai secara khusus, orang yang mengambil pekerjaannya secara khusus, spesialisnya khusus dalam bidang agama Islam atau disebut ulama, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah manhaj. Manhaj itu ada 3. Yang pertama ada manhaj istinbat. Manhaj istinbat itu adalah proses penalaran manusia terhadap hukum-hukum atau terhadap ajaran-ajaran Islam yang merujuk atau memacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan produk manhaj istinbat ini adalah teori. Contohnya itu adalah Majelis Tajrir atau Majelis Tajdid Muhammadiyah. Itu dia. Yang selanjutnya yaitu adalah manhaj iqtibas. Manhaj iqtibas ini adalah manhaj proses penalaran manusia melalui atau mengacu atau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, manhaj ini menggunakan teori komunikasi, sosial, antropologi, atau politik, atau ekonomi, atau sejarah, dan lain-lain sebagainya. Contohnya itu adalah membuat kalimat-kalimat syair yang menggunakan atau mengkutip dari Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir itu adalah manhaj istiqror. Manhaj istiqror adalah proses penalaran manusia dalam memahami ilmu dakwah melalui tataran empirik dalam kegiatan atau dalam kegiatan penelitian kepada daerah-daerah tertentu. Contohnya itu adalah kita mengamati daerah-daerah tertentu agar bagaimana sih kita nanti
mendakwahi daerah-daerah tersebut. Itu penelitian ya, memahami atau mengamati daerah-daerah tertentu contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah ragam-ragam kegiatan dakwah. Ragam-ragam kegiatan dakwah ini kegiatan yang merujuk atau menyampaikan dakwah melalui dengan kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan. Nah, ragam kegiatan dakwah ini ada dua, yaitu bilisan dan bilhal. Kalau bilisan ini dengan ya menyampaikan dengan mulut gitu, dengan mulut seperti yang tadi itu ada objek seperti ada tablik KPI, terus ada irsyad BKI, dan ada humas. Nah, yaitu ragam kegiatan dakwah bilisan ini mad'u atau subobjeknya itu disebut mad'u atau mubalik, dan sasarannya itu adalah massal keseluruhan gitu kan ya. Tablik bilisannya itu secara keseluruhan, contohnya itu kayak tausiah, tablik akbar, khutbah, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kegiatan ragam dakwah yang dengan bilhal. Bilhal ini adalah kegiatan atau kegiatan dakwah dengan mengelola ya, yaitu dengan tadbir, mengelola atau memanajemen. Nah, ini biasanya di dalam kebijakan-kebijakan Islam di dalam pemerintahan atau sekumpulan. Nah, contohnya itu kayak sekumpulan ormas-ormas seperti itu adalah bilhal, itu kumpulan-kumpulan atau pengelolaan ilmu dakwah itu kayak ormas-ormas kan banyak ya di Indonesia. Itu adalah ragam kegiatan dakwah dengan bilhal seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah itu ada 7. Yang pertama itu ada nafsiyah. Nafsiyah itu adalah ya dai-nya itu untuk diri kita sendiri. Objeknya siapa? Diri kita sendiri lagi. Dan bentuknya apa? Bentuknya adalah irsyad. Nah, selanjutnya itu adalah konteks fardiyah. Fardiyah itu dai-nya itu satu orang atau seorang, dan objeknya itu 1 sampai 3 orang, dan bentuknya itu adalah irsyad atau tadbir. Nah, selanjutnya yaitu adalah fi'ah qalilah. Fi'ah qalilah ini dai-nya itu satu orang yang menyampaikan, dan objeknya itu adalah 3 sampai 20 orang, yaitu kelompok kecil ya. Terus bentuknya itu adalah irsyad, tadbir, atau bisa juga tatwir ya. Ya, yang selanjutnya yaitu fi'ah katsiro. Nah, fi'ah katsiro ini adalah dai-nya itu seorang yang menyampaikan, dan objeknya itu banyak. Objeknya itu kelompok besar, lebih dari 20 orang ya kan, namanya juga katsiroh ya. Dan bentuknya itu adalah irsyad, tablik, tadbir, ataupun tatwir, itu bentuknya. Selanjutnya itu adalah konteksnya itu adalah hizbiyah atau jamaah. Yang menyampaikannya itu adalah seorang ataupun kelompok. Objeknya itu kelompok ataupun organisasi, dan bentuknya itu ada bisa irsyad, tabligh, tadbir, tatwir, itu bisa. Nah, selanjutnya itu adalah konteks dakwah ummah. Dakwah ummah ini dai-nya itu seorang atau satu orang, dan objeknya itu halayak publik, dan bentuknya itu adalah tabligh. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu adalah konteks dakwah syu'ubiyah qobaliyah, yaitu dai-nya adalah seorang, dan mad'unya atau objeknya itu adalah sekumpulan 3 sampai 6 orang. Ini adalah suku antar budaya ya, suku antar budaya. Syu'ubiyah qobaliyah ini adalah antar suku budaya, dan objeknya itu kalau misalkan mad'u sama dai-nya itu berbeda budayanya, itu memakai irsyad ataupun tadbir ataupun tatwir seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini, kenapa sih manusia atau kita umat muslim itu harus berdakwah? Karena berdakwah itu adalah sangat penting. Sudah diajarkan dari zaman Nabi juga, sudah diajarkan berdakwah itu seperti apa. Berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Kita juga harus melihat situasi kita ini, bisa nggak sih berdakwah dengan terang-terangan, bisa nggak sih berdakwah dengan sembunyi-sembunyi gitu kan ya.
apalagi dengan lingkungan seperti sekarang, lingkungan Gen Z itu sepertinya nggak harus berdakwah langsung langsung menyuruh kamu harusnya gini 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 gini. Tidak seperti itu. Seharusnya kan kita dengan secara lembut, secara mengikuti alurnya, mengikuti flow-nya gitu kan. Kalau misalkan Gen Z-nya itu sukanya main bola atau main futsal, ya udah kita ikuti dengan main futsal. Nanti di dalam seling-selingan main futsal kita mendakwahi, bukan pas lagi main futsal yang mendakwahi ya. Maksudnya otomatis kan kalau misalkan kita ngikutin mereka kan dia juga kan luluh dong sama kita kan. Oh ini nih orangnya nih percaya nih, jadi kita apa namanya, dia banyak cerita tentang ini dan itu, dan otomatis kita juga saling mensupport, dan otomatis kita juga dikit-dikit mendakwahi gitu teman-teman. Dan emang dakwah ini di dalam kehidupan sehari-hari kita pun sangat penting ya. Dakwah itu kan bisa di mana aja, yang tadi kan dalam futsal atau main bola atau yang lainnya, hobi-hobi, di mana saja, kapan saja, itu emang sangat penting ya dakwah itu ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga kan. Ini adalah dakwah ini itu bersumber bukan bersumber, itu adalah bersifatnya umum ya, bisa untuk siapapun gitu kan ya, nggak harus orang Gen Z aja gitu kan ya, yang harus kita dakwahi gitu kan. Ini juga untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat gitu kan ya. Kalau misalkan di dunianya kita bisa mendakwahi, ya otomatis kita bisa mendapatkan madu, atau misalkan mendapatkan madu yang akan membawa kita ke surga seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Al Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikina walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan untuk tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah ilmu dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau kurangnya itu dari saya dan lebihnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.